rijana min bainihim salimin amma ba'd. Jamaah subuh, pejuang subuh, sahabat subuh, Bapak Ibu, para ustadz, para kiai, ketua takmir Masjid Al-Furqan, dan segenap hadirin wal hadirah jamaah subuh yang senantiasa dalam perlindungan Allah, yang senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita, langkah kita, dan semua yang kita kerjakan di subuh kali ini sampai purna nanti aktivitas kita menjelang kemudian kita diistirahatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa dalam bimbingan, dalam pengawasan, dalam kontrol, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa detik ini, menit ini, saat ini kita diberikan takdir baik oleh Allah mengawali hari kita dengan bersama-sama menuju tempat yang penuh dengan keberkahan, menuju tempat yang penuh dengan ketulusan, keikhlasan, keukhuwahan. Kita langkahkan kaki kita menuju tempat ini, dan Nabi sampaikan setiap langkah kita sebagian akan menjadikan langkah yang tercatat sebagai amalan hasanah. Kemudian langkah yang lainnya akan dijadikan sebagai penghapus dosa dan kesalahan kita. Kullu khatwatin yahtuha ila shalah yuktabu biha hasanah wa yumha anhu as-sayyi'ah. Kalaupun kemudian perjalanan kita menuju tempat ini adalah dengan menggunakan motor, Pak Ustaz, setiap roda berputar, apakah dimulainya dari dop bagian pengisian angin, mulai dari tanah memutar terus, putaran-putaran roda itulah akan tercatat sebagai putaran-putaran yang membawa amal hasanah dan menghapuskan dosa-dosa kita. Hari ini kita ditakdirkan oleh Allah menjadi pemenang, sekaligus menjadi tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan subuh itu adalah waktu yang paling terberat, dan Nabi kuatkan, maka dalam doanya sebagai support supaya umatnya betul-betul mengistimewakan waktu yang juga diistimewakan oleh Allah, yaitu subuh. Sampai Allah bersumpah dengan waktu subuh, was-subhi idza tanafas. Kemudian juga Allah sampai firmankan khusus di dalam surah Al-Falaq, yang itu adalah surah yang oleh Nabi Muhammadin setiap usai melaksanakan rangkaian ibadah, mulai dari tadi sholat, kemudian zikir, doa, Nabi Muhammad itu membaca surah Al-Mu'awwidzatain ini disambung dengan surah An-Nas. Kemudian Nabi meniupkan kedua telapak tangannya, diusapkan ke wajah, dan terus dibalurkan ke seluruh anggota tubuhnya. Dalam tafsir surah Al-Falaq, bahwa Nabi Muhammad itu dulu pernah mengalami kejahatan ulah manusia, di mana Nabi Muhammad pernah dicuri 11 helai rambutnya oleh sahabatnya yang munafik. Kemudian rambut itu dicampur dengan darah dan dibungkus dengan kain, kemudian dicemplungin atau dilempar di sumur yang sekarang sudah ditutup menjadi salah satu pintu atau toilet. Dan ternyata Nabi Muhammad sedang dalam kondisi tidak baik saat itu, disihir
oleh sahabatnya yang munafik. Jibril alaihissalam melihat itu tidak diam, kemudian menyampaikan kepada Nabi Muhammad, engkau wahai Rasul saat ini yang melemah, kondisi tidak baik. Sesungguhnya engkau memang dijahati oleh sahabatmu sendiri, engkau dalam sihir. Maka perintahkan kepada sahabatmu yang lain untuk mengambil sihir itu yang dilempar di depan masjid, yang kemudian Nabi perintahkan kepada sahabatnya untuk mengambil 11 helai rambut tersebut, yang ternyata memang benar sesuai petunjuk dari Jibril alaihissalam. Rambut Nabi Muhammad itu ternyata dibungkus dengan dicampuri darah dan yang lainnya, kemudian dilempar ke dalam dasar sumur, Zar'an atau Zarwan gitu sumurnya namanya. Nah, kemudian Nabi Muhammad saat itu sedang mengalami badan yang melemah, lemas, sakit karena sihirnya. Maka kemudian Jibril menyampaikan, setelah kemudian berhasil nanti ngambil 11 helai rambut tersebut, bacakan surah Al-Mu'awwidzatain ditambah dengan surah An-Nas, karena sesungguhnya itulah surah disebut dengan Mu'awwidzatain, surah yang berarti memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian betul, dan Nabi Muhammad sampaikan kepada sahabatnya setelah berhasil mengambil itu, maka semuanya sebelum membukanya membaca surah Al-Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan surah An-Nas, sehingga jumlah total duanya ada 11 ayat. Maka kemudian menjadi sehatlah kembali Rasulullah Muhammad. Dan artinya bahwa dua surah ini ternyata adalah dua surah yang disunnahkan oleh Nabi kepada sahabatnya untuk agar diistiqomahkan di dalam melafalkan atau membacanya, khususnya mengawali hari-hari kita di subuh hari. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan kita semuanya di subuh hari ini betul-betul kita dilindungi oleh Allah dan terbebas dari semuanya. Sebagaimana tafsir dari surah Al-Falaq tadi, dan Allah bersumpah demi waktu subuh. Kemudian Allah pun juga menyebutnya bahwa Al-Falaq yang artinya adalah membelah waktu malam supaya berganti waktu siang. Kemudian kita berlindung dari semua unsur-unsur kejahatan yang datangnya dari manusia ataupun yang datangnya dari bangsa jin, termasuk kejahatan apapun, kejahatan-kejahatan yang mengintai kita di sepanjang waktu, di sepanjang aktivitas kita. Termasuk sekarang ini di zaman sosial media, banyak sekali kita kadang-kadang juga melihat atau mereka yang melihat aktivitas kita. Maka mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ditutup aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun sebaliknya mudah-mudahan mampu menutup aib kita, dan bahkan kita pun juga mampu menjaga aib-aib keluarga kita, saudara kita. Andai kemudian itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jelas kita akan menjadi hamba dan sekaligus umat Muhammad yang betapa sungguh sangat malunya. Sebagaimana itu pernah sekali terjadi di zaman sebelum Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika umat terdahulu berbuat salah langsung kontan diberikan tanda. Apakah ia kemudian esok harinya bangun tidur dalam keadaan lemas, sakit, demam, kemudian di keningnya ada tulisan bermaksiat, ada tulisan kafir, dan seterusnya. Itu adalah tanda-tanda yang diketahui bahwa mereka telah berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad menggaransikan supaya ya Allah, ketika umatku kelak melakukan maksiat, dosa, mohon jangan ditampakkan, jangan ditandai, jangan diperlihatkan, jangan engkau turunkan penyakit untuknya, beri kesempatan untuk bertobat, fatubu ilallah taubatan nasuha. Maka sungguh kita bersyukur sekali lagi bahwa hari ini kita biqaulil hamdulillah, yang terus kita selalu berucap
Tanda orang bersyukur secara lisan itu bukan hanya pandai berucap alhamdulillah saja, tapi lisan ini kita jaga supaya jangan sampai menyakiti, melukai perasaan orang lain. Jangan sampai bahkan lisan ini menjadi lisan yang gegabah, yang kemudian hanya gara-gara perkataan ini kemudian menjadi sumber fitnah dan kemudian menjadikan pecah belah, menjadikan terurai, menjadikan tercerai-berai semuanya. Maka mudah-mudahan lisan kita mampu kita gunakan untuk berbicara yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka berkatalah yang baik-baik saja. Gunakan untuk berzikir, gunakan untuk bernasihat yang baik-baik saja. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Salinglah kalian menasihati di dalam urusan yang benar, yang nyata, dan dalam urusan kesabaran. Dan kemudian syukur yang berikutnya tentu adalah bukan hanya syukur bil lisan, yaitu syukur yang kita punya hati pikiran kita. Jangan sampai hati ini terkotori oleh yang lainnya sehingga menghasilkan output perbuatan yang tidak baik juga. Karena sumber-sumber dari efek atau perbuatan ucapan yang kita lakukan itu adalah dari hati pikiran kita. Dimana ketika kita memiliki hati yang keras, kemudian pikiran-pikiran yang negatif, kemudian muncullah penyakit-penyakit hati yang lain, hasad, hasud, dendam, maka sesungguhnya itu akan menghalangi ketakwaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita diberikan hati yang qalbun salim, hati yang selamat, hati yang terbimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari unsur-unsur maksiat dan dosa kepadanya. Kemudian yang terakhir tentu adalah bil af'al. Bagaimana cara kita mengungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan senantiasa beribadah, senantiasa menerapkan, menggerakkan hati, pikiran dalam bentuk perbuatan, yakni menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu di antaranya adalah subuh yang sudah kita kerjakan tadi, mudah-mudahan senantiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap saat kita selalu berupaya, berikhtiar untuk menciptakan ibadah-ibadah yang kita kerjakan di hadapan Allah ini ibadah yang bersih, ikhlas, tidak terkontaminasi oleh perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan munafik, dan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama dari unsur keikhlasan kita. Namun juga di sisi lain kadang-kadang kita lupa bahwa ternyata ibadah-ibadah yang kita kerjakan mulai sejak kita balik sampai sekarang, ibarat badan ini tak pernah disucikan, tak pernah dimandikan. Terkadang kita lupa bahwa satu di antara ibadah-ibadah kita itu sudah terkontaminasi, tercampuri, terkotori oleh niat-niat yang tidak baik. Maka di sini perlu terjadi dunia memperbarui niat kita, jamaah subuh, bahwa ternyata ada beberapa hal, ada 6 perkara yang oleh Nabi diwanti-wanti kepada sahabatnya jangan sampai 6 perkara itu masih melekat dan ada dalam diri manusia. Karena 6 tersebut itu akrab sekali dan hampir-hampir semuanya itu ada pada diri manusia. Khususnya adalah orang-orang yang sudah mencapai ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sirna, jangan sampai habis, jangan sampai kemudian zong, Allah tidak melihat sama sekali apa yang kita capai, apa yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya ternyata ibadah-ibadah orang lain yang tadi kita menganggapnya adalah ibadah-ibadah yang mungkin remeh, terkadang kita berada di masjid bisa melaksanakan subuh seperti ini, pikiran kita, hati kita pun juga berjalan kemudian sampai seolah-olah kita ini sudah menjadi ahlul ibadah yang benar,
sehingga kemudian pikiran kita melayang sampai kemudian membawa kepada pikiran-pikiran suudzon kepada yang lainnya, menganggap bahwa teman-teman yang lainnya yang saat ini mungkin lagi asik rebahan dan sebagainya. Apalagi kita sampai membayangkan menyebut nama, itu yang sampai akhirnya menjadi rusak, mengikis amal ibadah kita. Jangan sampai kemudian diibaratkan seperti pepatah, panas setahun disiram hujan sehari. Maka tentu banyak orang-orang yang di hadapan Allah, yang di hadapan manusia tidak terlihat sama sekali, kemudian di hadapan Allah ternyata dia orang-orang yang istimewa. Nah, makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subuh adalah waktu yang istimewa yang dipilih oleh Allah, dan kita memilikinya setiap hari. Ini adalah bagian dari ikhtiar upaya kita untuk membersihkan, memperbaiki rangkaian ibadah dari subuh ketemu subuh lagi, supaya betul-betul ternetralisir menjadi ibadah yang baik di hadapan Allah. Sittatu asya tuhbitul a'mal. Kata Nabi, ada 6 perkara, ada 6 hal, dan 6 hal, 6 perkara itu tadi merusak, mengikis, menggerogoti, menghabiskan seluruh amal-amal yang dikerjakan oleh manusia. Yang pertama adalah al-istighalu bi'uyubil khalqi. Apa artinya? Al-istighalu, sibuk, bi'uyubin, dengan aib, dengan masalah urusan orang lain, bi'uyubil khalqi. Nah, kira-kira kita coba merenung kembali, apakah itu jangan-jangan satu di antaranya adalah kita? Ini belum kelima yang lainnya. Ini apakah kita masuk kira-kira? Kalaupun sudah, yuk kita sama-sama istighfar, astaghfirullahaladzim, bersihkan. Apalagi hari ini hidup di zaman yang serba tantangan, iman kita tertantang, Islam kita diuji. Kita kadang diam, tetapi pikiran kita terganggu karena mata kita, penglihatan kita yang sudah digoda, yang sudah dipengaruhi oleh setan, sehingga ketika melihat orang lain yang sedang merasakan kenikmatan, kullu dzi ni'matin mahsudun, kok kita nggak suka, gampang sekali ikut membicarakan, mengopinikan negatif, menyimpulkan. Nah, ini dia. Apalagi kita, Bapak Ibu, saat ini berada di momen-momen yang sangat-sangat riskan. Baru saja kemarin kita mencoba untuk menyulam kembali, mencoba untuk merekatkan kembali setelah selesai Pilpres 01 dan 02 sudah mulai merekat. Sekarang ada lagi pilkada. Jangan sampai kemudian kambuh kumat lagi. Yang kemarin hanya gara-gara beda pilihan, sekarang kambuh lagi, beda lagi sekarang pilihannya. Wah, saling suudzon, saling melempar kebencian, saling melempar kebohongan dan seterusnya. Nah, ini dia bi'uyubil khalqi, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Repot sekali kita, senang sekali dan gampang sekali ngurusi urusan orang lain. Nah, ini dia. Sudah diingatkan kita sesungguhnya, hanya kita lupa. Nah, mari kita saling mengingatkan di momen subuh ini dengan mengutip kembali hadis Nabi, peringatan Nabi kepada sahabat-sahabatnya. Jangan sampai kemudian amal ibadah yang kita kerjakan itu terkikis. Maka mari kita kembalikan, kita atur, kita tata kembali niat kita. Ya Allah, jika ada ibadahku yang kemarin itu ternyata bukan karena Engkau, ternyata masih ada unsur linnasnya, ternyata masih ada ilat yang lainnya, karena yang lainnya, maka ya Allah, hari ini aku niatkan semua ibadah yang aku kerjakan karenamu ya Allah. Itu dia Pak, Ibu. Maka betul niat itu adalah menjadi pokok, menjadi dasar bagaimana kemudian apa yang kita tuju itu tersampaikan.
Innamal a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa. Sungguh segala sesuatu itu tergantung dari yang kita niatkan, yang kita persangkakan. Jangan sampai kemudian niat kita ini awalnya sudah benar, pertengahannya sudah tidak benar. Awal benar, pertengahan benar, akhirnya ujung-ujungnya su'ul khotimah. Nah ini dia. Maka mudah-mudahan al-istighalu bi'uyubil khalqi itu pelan-pelan sudah tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Terutama di saat-saat sekarang ini kita sangat dimudahkan, disuguhkan, bahkan kita diem tetapi tangan kita dengan gadget kita, dengan handphone kita, apalagi yang akrab dengan sosial medianya, WhatsApp punya, Instagram punya, Facebook punya, TikTok punya, waduh sudah lengkap Pak. Semua lewat beranda konten. Yang lainnya ngomentari yang lain, kita juga ngikut. Kadang-kadang ngajak-ngajak, lihat dek, lihat dek ini, mereka ini nggak ada habis-habisnya dan seterusnya. Ngikut kita, nggak sadar bahwa itu tercatat oleh malaikat. Maka mudah-mudahan sesungguhnya di zaman-zaman ini, zaman-zaman yang sulit, zaman-zaman yang akhir, zaman fitnah, iman kita diuji betul. Maka jangan sampai kemudian ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala ternyata nggak ada apa-apa. Mana amalmu? Hilang semuanya. Ketika kita kemudian ingat akan hadis Nabi juga yang lainnya tentang ghibah, habis semuanya. Yaqulun narul hatab. Hasad, ghibah kita itu diibaratkan seperti an-nar, api yang sedang melahap, membakar ranting-ranting kayu yang kering. Sudah cepat Pak, habis kayu itu menjadi abu. Nah maka mudah-mudahan sekali lagi yang pertama, baru yang pertama ini mudah-mudahan terus tetap dapat kita ingat supaya amal-amal kita kembali utuh lagi. Yang kedua adalah qaswatul qalbi. Apa itu? Kerasnya hati kita, yang kemudian melahirkan telinga, pandangan, pikiran itu menjadi mengeras. Dan hadis Nabi yang lainnya, ingat dalam diri manusia itu ada segumpal darah, dan segumpal darah itu adalah hati. Ketika hati itu terkotori oleh pikiran-pikiran negatif, terkotori oleh sifat hasad, terkotori oleh sifat dendam dan yang lainnya, maka itu akan mempengaruhi, bahkan fisiknya pun juga terlihat nyata. Terlihat orang lain, balik lagi, yang sedang merasakan kenikmatan, kebahagiaan, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba dia marah, nggak jelas. Kembali lagi ada rangkaiannya dengan yang pertama, qaswatul qalb. Sehingga orang-orang yang seperti ini ketika menerima nasihat kebaikan, ya nggak bisa Pak, hanya lewat saja. Kata guru-guru yang mengajar kita sekolah dulu, ya, nasihat itu masuk telinga kanan, sebentar keluar telinga kiri, hanya lewat saja, nggak mempan, nggak diem gitu, dan nggak terrealisasi dalam kehidupan kita, hilang begitu saja seperti angin berlalu. Qaswatul qalb. Jangan sampai ini pun juga masih terus bertengger ada di dalam diri kita, kerasnya hati kita sehingga tidak mau menerima nasihat baik. Maka salah satu kiat untuk menghilangkan kerasnya hati kita itu adalah subuh yang diistimewakan oleh Allah. Sehingga Nabi katakan, barang siapa yang kemudian ia rajin pergi untuk melaksanakan subuh berjamaah, raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha, ia telah menang, ia telah mendapati dunia ini nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Sehingga orang-orang yang seperti ini Pak, orang-orang yang rajin subuh itu akan dihilangkan dari pikiran-pikiran qaswatul qalb, uyubil khalq. Dia sudah nggak ngoyo gitu. Maka benar nih, kalau ada yang sudah umur 40 ke atas makin rajin, itu benar, karena memang dalam Al-Quran juga sudah disampaikan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya.
Umur 40 itu menjadi tanda. Kalau kemarin dia masih disibukkan dengan urusan-urusan aktivitas kegiatan, pekerjaan, ya sudah ada waktunya saatnya istirahat. Sebab ulama kita mengatakan kalau umur 40 tahun ke atas itu dia masih sibuk saja, masih sama seperti yang kemarin, gak ada perubahan. Kata ulama yang merujuk pada hadis Nabi, ini orang alamat tanda-tanda sudah di checklist tuh. Barang siapa yang umurnya 40 tahun makin kesini makin menjadi, tak pernah lagi dia ke masjid dan bahkan gak pernah sama sekali, dia itu sesungguhnya setiap hari itu didatangi oleh iblis, dan ketika tidur ia selalu dikelonin dan ia selalu diciumi sambil mengatakan, selamat datang wahai sahabatku, kamu nanti akan menjadi sahabat abadi di neraka. Jadi memang Pak, sudah ada warning, sudah ada tandanya. Maka yang disampaikan oleh Nabi bahwa subuh itu adalah salah satu amalan yang mampu menghilangkan penyakit nifak, penyakit munafik. Hadisnya sahih, termasuk Isya. Masalahnya sama. Kalau Isya itu orang sholatnya ditunda-tunda sampai kemudian ketiduran. Lah subuh yang paling berat. Masalahnya dia dalam kondisi sudah tertidur, mau bangun untuk melaksanakan sholat 2 rakaat yang waktunya pendek, padahal di balik itu pahalanya begitu besar, begitu dahsyat sampai Nabi katakan, andai dia tahu pahalanya ngesot pun juga akan didatangi. Makanya didoakan terus sama Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, umatku yang rajin datang subuh mudah-mudahan dalam keberkahannya. Itu doa Nabi. Maka barang siapa yang kemudian terlihat nih ukuran sukses dunia akhiratnya itu subuh Pak, jadi bisa dicek tuh. Dan ukuran orang yang soleh itu subuh. Subuh ia terlihat di masjid, subuh ia terlihat sholat, maka hilang sifat munafiknya. Maka betul itu, subuh itu tanda bahwa salah satu kiat untuk menghilangkan penyakit munafik. Makin ia subuhnya bergeser, bangun kesiangan, jam 6, jam 7, bahkan kadang-kadang ada yang bangun ketika tidurnya, sholat apa Pak? Duha. Nah ini sudah. Maka makin siang makin munafik dia. Nah kalau sudah seperti itu, ya munafik itu lebih jahat, lebih berat status posisinya dibandingkan musyrik kafir sekalipun. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar dalam Al-Quran. Bahkan Nabi itu salah satu peperangan yang beliau kemudian kalah dalam perang Uhud itu gara-gara ada yang munafik di dalamnya. Nabi Muhammad pernah juga tengkar sama istrinya Aisyah. Tadinya gak ada masalah, ternyata ada orang munafik di dalamnya yang mengadu domba. Dan itu orang-orang munafik sampai sekarang masih ada. Makanya di dalam Al-Quran dinas, Nabi pun juga sampaikan. Bahkan Nabi sering katakan, ayatul munafiki salas, tanda-tanda orang munafik itu ada 3 hal. Yang pertama, ketika ngomong dia suka bohong, janji ia suka berkhianat, nggak tepat janji. Ketika diberikan amanah ia pun juga nggak menyampaikan. Nah itu dia. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi qaswatul qalb. Jadi ini adalah ikhtiar, bagian dari upaya-upaya kita menghilangkan penyakit nifak dan semuanya penyakit-penyakit hati. Jadi kesuksesan ukuran orang itu, sukses dunia, sukses akhiratnya, dia adalah orang yang seperti kita ini. Dan inilah yang dikagumi oleh Allah. Iman-iman seperti inilah yang dikagumi oleh Allah. Umat Muhammad yang mandiri, yang ia mau mempertahankan sholat subuhnya. Bahkan dalam sebuah kitab yang merujuk kepada hadis Nabi, Dajjal yang sesungguhnya itu tak akan lepas, tak akan ia keluar selagi masih ada orang yang bepergian ke masjid untuk menunaikan subuhnya. Nah kalau kemudian generasi kita ini tidak lagi terlihat, alias kita sudah diwafatkan oleh Allah, bagaimana kabar kira-kira generasi kita, anak-anak kita? Maka mari sebisa mungkin kita cetak mereka.
Masjid-masjid, kalau dulu di zaman saya itu remaja masjidnya, remaja musolanya hidup Pak, maka sekarang harus dibangun, dibangkitkan tuh kembali supaya mereka itu memakmurkan masjid, kegiatan-kegiatan subuh. Jadi nggak di sana sini tuh yang kelihatan ya generasi-generasi kolonial, generasi Gen Z-nya atau generasi milenialnya belum ada. Nah kembali, mudah-mudahan qaswatul qalb ini tidak ada sudah dalam diri kita. Telinga keras, mata keras yang selalu memandang sinis, tidak suka kepada yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah qillatul haya. 6 dari perkara atau yang merusak amal baik itu tadi adalah qillatul haya, yang artinya adalah sedikit punya rasa malu. Coba perhatikan sekarang, sudah ada yang viral-viral itu, terutama yang mereka sudah nggak sabar lagi nyari duit, yang prosesnya lama Pak, 1 bulan baru dapat 1 juta. Coba sekali dia joget-joget ria, apalagi dia sambil ngomongin kejelekan orang lain, ditambah lagi dengan dandanan jogetnya yang Masya Allah, na'udzubillah, yang sampai terbuka auratnya, nggak sadar itu tercatat dan menjadi jariah dosa untuknya, itu yang ternyata dibayar Pak. Nah ini dia, awas, hati-hati. Makanya anak-anak kita yang disebut sekarang ini dengan generasi rebahan, rebahannya sambil buka sosmed terus, mereka ternyata apa alasannya, gini-gini juga sambil kerja, buat konten-konten yang makin konten itu diminati oleh yang lainnya, maka makin rajin ya buat konten. Dan konten-konten yang diminati oleh para penikmat melihat itu semuanya adalah konten-konten yang menuju atau ada campur-campur terkontaminasi oleh maksiat, oleh dosa. Nah ini juga tugas kita ketika kita punya generasi yang begitu akrab sekali, atau jangan-jangan kita sudah nggak pernah lagi khotam Al-Quran 1 bulan. Biasanya kemarin khotam loh Pak. Bapak sekarang semenjak sudah punya handphone, bisa otak-atik, ada TikTok, ada YouTube, Bapak yang dilihat itu saja. Nah istrinya mengingatkan, sudah nggak sadar, lupa. Qillatul haya. Bagaimana sekarang orang ini mudah sekali berbuat salah, berbuat khilaf. Ujung-ujungnya Allah gampang, nanti minta maaf, sudah selesai. Nah ini, ya Allah, ya Rabb. Yang keempat adalah hubbud dunya. Nah ini penyakit yang memang sudah ada sejak zaman dulu sampai sekarang. Namun artinya hubbud dunya atau cinta dunia ini yang dimaksudkan selama itu sebagai wasilah, sebagai alat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Niat yang baik supaya saya dan keturunan generasi saya ini menjadi orang yang tenang dalam beribadah, itu sah dan itu baik. Tapi kalau sudah lupa Pak, terlihat bagaimana lupanya, ya sibuk terus, kecil sibuk, remaja sibuk, sampai sekarang masih sibuk tuh. Sudah punya anak-anak yang sudah bisa nyari duit, yang sudah bisa ngasih, masih juga sibuk. Terus waktu khusyuk, waktu khudu, waktu khusus untuk Allahnya kapan? Sepertiga malamnya juga terlewati, subuh juga terlewati, isya juga demikian. Maka jangan salahkan kemudian kalau sholat-sholatnya nggak pernah ke masjid, sholat-sholatnya terlewati, sehingga kemudian di usia-usia yang makin kesini makin renta, itu penyakit berdatangan. Kalau penyakit-penyakit berdatangan makin membuat diri kita sabar, rajin ibadahnya, itu sebagai tanda bahwa bagian dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Tapi kalau kemudian penyakitnya menjadi keluhan, mengeluh, sudah itu tanda. Gitu. Maka jangan sampai kemudian kalau kita lupa, misalkan kemarin remaja nggak rajin olahraga, kalau kemudian kita yaitu tadi dalam hal unsur ibadahnya banyak sekali unsur-unsur perkara yang merusak amal ibadah kita, maka jangan salahkan kalau kemudian Allah sekarang tegur Pak. Waktu terus bergulir cepat, menit ke menit, hari ke hari, minggu ke minggu, termasuk umur kita Pak. Terus
bertambah atau hakikatnya berkurang tuh, dikurangi oleh Allah. Maka salah kemudian kalau usia-usia bertambah malah ditasaburi. Masih mending kalau ada doa dengan kegiatan-kegiatan yang baik, itu malah euforia. Ini yang harus dihapus nih. Itu sesungguhnya pengurangan jatah umur kita, itu jangan sampai lupa. Nah, kita makin hari dikurangi umur kita. Yang menjadi harapan kita kan umur yang sisa ini oleh Allah, yang diberikan kesempatan kan mampu kita persembahkan, kita pergunakan untuk terus beribadah kepada Allah. Jadi enggak target, Pak. Sampai sekarang masih sibuk. Kapan rajinnya orang ini? Itu tadi umur 40 tahun sudah terlewati nih. Kalau sekarang sudah 50, kalau sekarang sudah 60, sebenarnya itu sudah bonus, Pak. Tinggal menunggu saja. Yang kita harapkan kan bihusnil khotimah ala dinil Islam, gitu. Maka jangan sampai kita menyesal kalau kemudian dikasih penyakit apa stroke dan sebagainya, pikun dan sebagainya. Kalaupun sudah terlanjur diberikan penyakit-penyakit itu, syukuri, karena dari rasa syukur Bapak yang tidak mengeluh, selalu berhusnudzon kepada Allah, itu kan Allah tambahkan kesabarannya. Dan kalau sabar kita terus sampai kemudian mampu dipertahankan, loloslah kita dari ujian Allah. Pejuang subuh, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubbud dunya, mari kita sikapi supaya kita ini tidak termasuk orang-orang yang berlebihan, keterlaluan gitu loh, Pak, sehingga sampai membuat kita lupa. Ukurannya apa, Pak Ustadz? Kalau sampai kita ini dikatai sebagai orang yang cinta dunia, ibadah kita minimal sholat kita lah 5 waktunya itu di mana? 5 waktunya itu sudah tepat waktu, 5 waktunya itu sudah terjaga, nggak bolong-bolong begitu. Nah, yang berikutnya adalah yang kelima, watulul amal. Angan-angannya panjang, Pak. Sering ngelamun, sering berandai-andai, tamani. Yang muda sering katakan mumpung masih muda, hidup hanya sekali, nikmati dulu. Tulul amal ini tamannya artinya berharap sesuatu yang tak mungkin sudah datangnya. Tamani itu orang yang punya pikiran menunda-nunda, nanti saja. Mumpung, nah itu. Ini tamani, hati-hati Pak, ditunggangi oleh iblis. Nanti sajalah, mumpung masih ada kesempatan. Nah, lagi kita diingatkan oleh Nabi juga, Ightanim khamsan qabla khamsin. Nah, jaga 5 dari yang 5 hal, kata Nabi. Jaga kesehatanmu sebelum kau dibuat sakit oleh Allah. Jaga kayamu atau manfaatkan kayamu sebelum difakirkan, sebelum dimiskinkan oleh Allah. Apalagi, Pak? Jaga kesempatanmu sebelum kau disibukkan, kata Allah. Dan yang lainnya diingatkan kita, masa mudamu sebelum kamu nanti tua, diingatkan oleh Allah. Nah, yang paling terakhir, setelah kita membebaskan diri dari tulal amali, berangan-angan, yang paling terakhir adalah jangan sampai kita ini menjadi orang yang zalim, wa zalimun la yantahi. Zalim itu artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Definisi lain, zalim itu masih juga kita ini suka membuat orang lain itu rugi karena ulah kita, semena-mena. Masih juga kita ini dari dulu sampai sekarang selalu memposisikan pingin disapa, nggak pernah nyapa. Selalu pingin sekali kita itu diberi, nggak pernah memberi. Ingin selalu dihormati, nggak pernah hormat kepada yang lain. Nah, yang seperti itu kadang-kadang hati-hati. Kadang-kadang yang melupakan itu adalah profesi, status kita.
jabatan kita, yang sampai kemudian melupakan apa yang semestinya kita ini sudah berubah, apalagi makin di usia-usia seperti sekarang. Wadzalimul la yantahi, jangan sampai menjadi orang-orang yang zalim, yang tak pernah rampung, yang tak pernah selesai, zalim terus. Di luar kelihatan baik-baik saja, tapi ketika kumpul ketemu anak istri sudah mulai lagi. Nah ini dia, sampai sekarang belum bisa menjaga hubungan baik dengan tetangga, dengan saudara. Susah sekali untuk meminta maaf, untuk memaafkan. Dengan keluarga tak bisa jujur sampai sekarang. Nah itu harus dirubah semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi keenam tadi saya ulang, perkara yang merusak amal-amal kita dalam keseharian kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang sibuk dalam urusan orang lain, menjadi orang yang keras hati, menjadi orang yang qillatul haya, enggak punya rasa malu, malu kepada Allah, malu kepada manusia, malu kepada diri sendiri. Kemudian jangan sampai hubbud dunya, jangan terus berangan-angan mumpung masih muda, mumpung masih kaya, mumpung masih ada jabatan, nanti saja. Maka kemudian kesempatan itu tak bisa lagi didapati, alias Allah kirimkan malaikat jurupatinya untuk mengambil. Kalau sudah seperti itu, selesai, finish, tak ada lagi kesempatan buatnya. Menyesal karena anak-anaknya pun juga nggak ada yang memikirkan. Dia berebut warisan dan seterusnya, sehingga kemudian ketika berada di alam kubur ia selalu menangis, menyesali bahwa ternyata selama ini konsepnya dalam mendidik anaknya, memanjakan anak-anaknya salah, Pak. Sudah gitu dia nggak punya lagi teman-teman yang soleh. Masih mending anak seperti itu tapi dia punya banyak teman-teman yang soleh, sehingga didoakan, dipikirkan. Maka satu-satunya kalau kemudian ia rajin dan dia dalam ketaatan, kita hanya dapat kecipratan doanya para khatib. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Doanya imam yang mimpin tadi, Ustaz, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wal ashabil huqqil wajibati alayya, disebut udah itu aja. Seperti kayak kita berada di suatu tempat yang panas seperti sekarang, yang lainnya pegang air minum dingin segar, kita nggak dapat apa-apa, nggak dapat kiriman dari anak, nggak dapat pemberian dari orang lainnya, nggak megang apa-apa. Kita hanya mengharapkan percikan embun atau tetesan air hujan. Dan itu dari mana? Dari saudara-saudara kita minal muslimin wal muslimah. Maka mari kita ikhtiarkan. Masih ada kesempatan, kita masih dihidupkan oleh Allah. Kalaupun kemudian lisan ini tidak dipercaya oleh anak, nggak dituruti sampai akhir hayat kita, maka Pak, sampai kapan Pak saya cerewet sama anak? Sampai mati Pak. Jangan sampai kalah sama anak gitu. Nah yang terakhir tadi itu adalah watulul amali, dan yang terakhir wadzalimul la yantahi. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kadang-kadang kita itu zalim kepada diri sendiri, zalim kepada yang lainnya. Kerja dari dulu itu Pak nggak bisa nyenengin diri sendiri, selalu ngalah terus sampai kita nggak bisa kemana-mana. Ternyata juga yang kita pikirkan anak-anak kita, keluarga kita, mereka nggak ngerti juga. Kita juga punya hak untuk apa? Menikmati hidup ini. Itu. Maka mudah-mudahan yang kelihatan ringan materi subuh ini mudah-mudahan mampu membawa flashback ke belakang, lorong waktu ke belakang. Mudah-mudahan mampu menjadikan kita orang-orang yang dalam kesadaran tinggi, menjadikan kita orang-orang yang selalu bermuhasabah diri, terus untuk memperbaiki diri dan jangan pernah berhenti. Mudah-mudahan terus diingatkan oleh Allah supaya amal ibadah kita tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum, barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada para jamaah bahwa insyaallah mulai hari Senin pada maghrib ada kajian di Masjid Al-Bogor. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada waktu, mari kita ramaikan untuk mengikuti kajian kitab fikih yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Saifuddin Zaini MPDI. Jadi setiap hari Senin malam Selasa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.